Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di sini kita ketemu lagi di mata kuliah ekonomi digital baru, yang mana di video kita sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal ya tentang ekonomi digital, terutama ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dari sebuah teknologi di dalam sebuah ekonomi digital ya. Seperti yang kita tahu juga, ekonomi digital ini memang berhubungan dengan segala bentuk aktivitas dalam perekonomian ya yang bisa memanfaatkan atau yang memanfaatkan sebuah teknologi. Kurang lebih seperti itu ya dari segi ekonomi digitalnya yang memang mendigitalkan atau memanfaatkan sebuah teknologi. Kemudian strategi dari sebuah bisnis digital ini ya salah satu contoh di sini misalkan digital marketing ya. Nah, seperti yang kita tahu juga, yang namanya digital marketing ini memang salah satu strategi dari sebuah pemasaran ya yang memang memanfaatkan yang namanya media digital dan internet. Contohnya seperti apa? Contohnya banyak ya, sosial media, ya, YouTube, ya, TikTok, dan lain sebagainya. Banyak ya contoh dari memanfaatkan sebuah digital marketing ya untuk memanfaatkan dari strategi bisnis di dalam bisnis digital. Oke, nah ini salah satu juga ya dari strategi bisnis digital. Strategi digital bisnis ya, ini adalah suatu pendekatan yang bisa dikatakan di mana sih penerapan sebuah penerapan teknologi baru pada sebuah aktivitas bisnis yang memang ada gitu ya, dan juga bisa mendukung dan bisa mempengaruhi dari sebuah strategi bisnis itu sendiri. Kemudian dia juga bisa memberikan sebuah keunggulan yang bisa dibilang kompetitif. Strategi bisnis digital ini pun memiliki banyak sekali kesamaan dengan sebuah strategi yang bisa dibilang korporat ya, terus bisnis dan juga dari segi pemasarannya ya. Ini dari strategi bisnis digital atau digital bisnis. Kemudian strategi ini juga dapat diterapkan secara setara untuk setiap bagian strategi ya. Yang pertama di sini misalkan bisa dibilang didasarkannya itu pada kinerja pasar saat ini ya. Jadi melihat kondisi kinerja pasar saat ini. Ini adalah sebuah bisa dibilang dari segi peluang ya kalau kita memanfaatkan strategi digital bisnis. Kemudian mendefinisikan tujuan. Nah, tujuan kita itu apa sih dengan memanfaatkan sebuah strategi digital ini dalam sebuah bisnis kita? Nah, itu juga harus menjadi satu hal yang penting gitu ya. Kemudian menetapkan alokasi sumber daya untuk bisa memenuhi sebuah tujuan itu sendiri. Nah, ini juga penting ya, kita harus bisa mengalokasikan sumber dayanya itu seperti apa. Kemudian memiliki opsi yang strategis yang bisa disukai untuk bersaing dalam sebuah pasar. Kalau kita sudah memanfaatkan ini, ya kita harus siap untuk bersaing ya dalam sebuah persaingan pasar, bisa dibilang seperti ini. Kemudian menyediakan rencana jangka panjang ya, untuk mengembangkan sebuah organisasi ya. Kalau memang sudah jalan, apa salahnya ya kita harus bisa melihat rencana jangka panjang itu kita mau ngapain ya. Ya yang harus kita lakukan ya salah satunya mengembangkan ya organisasi ataupun usaha bisnis kita. Itu ya. Kemudian identifikasi sebuah keunggulan yang kompetitif ya melalui pengembangan posisi yang sesuai bisa bilang relatif terhadap pesaing yang memang menentukan proposisi sebuah nilai yang memang dikirimkan ke segmen pelanggan kita itu seperti apa. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi keunggulan kita ya pada saat kita bersaing ataupun kita terjun ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian kalau sudah strategi sudah kita terapkan, ya kita harus mengetahui target pasar. Ya, kita harus bisa melihat target pasar. Yang pertama itu adalah analisa produk ya ataupun dari segi layanannya. Ya, yang pertama kita harus bisa menentukan kelebihan produk kita. Ya, kemudian yang kedua siapa saja sih yang memungkinkan akan diuntungkan oleh produk kita. Nah, ini adalah sebuah target yang harus kita pikirkan pada saat kita menganalisa sebuah produk kita ataupun dari segi layanannya ya. Kemudian market risetnya.
Ya, apa yang harus kita lakukan di market research? Ya, yang pertama kita harus bisa buat target riset kita. Ya, kalau di sini contohnya kayak followers. Ya, nah, kemana saja berarti kita harus menyebarkannya, ya, agar orang itu bisa melihat atau melirik gitu ke kita. Kemudian buat format yang memang mudah dipahami, ya. Misalkan di sini polling di Instagram Story gitu ya. Nah, ini adalah bisa kita manfaatkan dari segi digitalnya. Kemudian ya seperti buat pertanyaan sederhana ya, misalkan ada jawaban ya atau tidak ya dan lain sebagainya. Kemudian kita mintalah saran ya. Misalkan di sini via DM Instagram Story ya. Nah, itu ya. Terus sebelum meluncurkan survei, kemudian baru kita tes terlebih dahulu. Ya, ini adalah kita harus bisa menilai ataupun mengetahui sebuah target pasar yang akan kita luncurkan atau kita terjun gitu ya, atau kita lakukan. Kemudian kira-kira apa sih dampak positif dari sebuah digital itu sendiri? Ya. Kalau di sini contohnya misalkan e-commerce. Yang pertama adalah munculnya sebuah aliran penghasilan baru yang memang memungkinkan itu lebih bisa dikatakan lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. Ya iyalah kalau kita sudah memanfaatkan digital seperti e-commerce, ya lebih memudahkan ya dari segi penghasilan pun ya pasti lebih berbeda ya dengan yang masih sifatnya itu caranya masih tradisional. Kemudian e-commerce ini bisa memberikan sebuah peluang ya, untuk meningkatkan market kita ya. Terus yang ketiga bisa dibilang berpotensi juga untuk memperluas jangkauan secara global ya. Nah, ini juga yang namanya e-commerce itu siapa saja kan bisa melihat. Makanya di sini bisa dibilang memperluas jangkauan kita itu secara lebih global. Kemudian yang keempat, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional sudah pasti ya, operating cost-nya yaitu lebih minim lah ya, dibilang kita yang sifatnya itu masih yang tradisional. Kemudian kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer. Ya, untuk mendapatkan customer ini lebih mudah ya dibandingkan yang sifatnya tadi masih secara tradisional. Kemudian meningkatkan mata rantai pendapatan atau kita sering dengar seperti value chain-nya ya, seperti apa alurnya ya dan lain sebagainya. Kemudian membantu mempersingkat waktu produksi. Ya, sudah pasti ya dengan memanfaatkan digital seperti e-commerce, kemudian dapat meningkatkan supplier manajemennya. Ini adalah salah satu atau ada beberapa lah ya dampak positif e-commerce, lebih banyak lagi sebenarnya ya. Ini hanya beberapa saja dampak positif yang bisa kita lihat atau yang kita ukur yang kita dapatkan dari sebuah digitalisasi seperti ekonominya seperti e-commerce gitu ya. Kemudian setiap ada kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, di sini kekurangannya ya bagi pelaku bisnis dari sebuah e-commerce itu sendiri. Pertama yaitu potensi terjadinya penipuan di mana seseorang akan kehilangan dari segi finansial ya. Karena apa? Ya karena kecurangan pihak lain ya. Biasa ya kalau yang namanya sudah berbau teknologi ataupun sudah berbau ya komputerisasi yang namanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu mudah sekali ya sepertinya masuk. Nah, itu ada triknya juga apa yang harus kita lakukan. Kemudian kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi ya seperti rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban-korban yang memang dituju mengatasnamakan misalkan seperti kita ya usaha kita gitu ya, orang memanfaatkan itu semua. Itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan ya, yang diakibatkan oleh ya seperti gangguan sistem ya atau human error, listrik tiba-tiba mati dan lain sebagainya. Ya, ini adalah salah satu juga menjadi sebuah kekurangan juga ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah jarang lah ya mati lampu berhubungan dengan orang sudah mobile gitu ya. Jarang ya kecuali HP-nya lowbat gitu. Kemudian kemungkinan terjadinya akses yang memang dilakukan orang lain tanpa ya sepengetahuan yang punya. Gitu. Contohnya hacker yang membobol sistem
sistem-sistemnya ya. Kalau di sini contohnya kayak misalkan perbankan dan lain sebagainya ya, banyak ya contohnya. Kemudian kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk juga bagi sebuah bisnis. Ini biasanya ya bersaing secara tidak sehat yang seperti ini ya. Kalau kita bilang ini persaingan yang memang kurang sehat gitu. Terus potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, dan juga kerusakan sistem secara elektronik. Ya, nah ini juga sebuah kekurangan ya dalam sebuah dibilang e-commerce ya. Kalau memang bagi pelaku bisnis, kalau memang tidak ada sesuatu sistem yang memang seperti security gitu ya. Tapi kalau sekarang saya rasa sudah memanfaatkan security dan lain sebagainya ya dari segi sistemnya. Oke, jadi untuk video kita kali ini ya tentang ekonomi bisnis digital, saya rasa cukup dulu. Kita akan lanjut di next video ya. Saya akhiri untuk video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.